Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Pada pertemuan kali ini, kami akan membahas materi mengenai limit fungsi. Materi pertama tentang konsep limit, yang kedua teorema limit, dan yang ketiga sifat-sifat limit. Dan saya Ilham sebagai pemateri pertama yang akan menjelaskan tentang definisi limit fungsi. Jadi, limit adalah nilai yang didekati oleh suatu fungsi saat variabelnya mendekati suatu angka tertentu. Secara lebih sederhana, limit menggambarkan bagaimana nilai fungsi akan mendekati suatu angka L saat variabel X mendekati titik tertentu A. Oleh karena itu, limit terdiri dari limit kanan dan limit kiri. Limit kiri dan kanan memiliki notasi penulisan yang berbeda. Perbedaan limit kiri dan kanan. Limit kiri ditulis dengan notasi lim fx sama dengan Lx mendekati A pangkat min. Sedangkan limit kanan ditulis dengan notasi lim fx sama dengan Lx mendekati A pangkat plus. Bentuk limit dibedakan menjadi dua, yaitu limit tentu dan limit tak tentu. Limit tentu adalah bentuk limit di mana fungsi mendekati suatu nilai yang terdefinisi dengan baik pada titik tertentu. Contohnya, limit fungsi fx sama dengan 2x plus 3 saat x mendekati 4. Kita cukup mengganti x dengan angka 4 dan menghitungnya. Maka, lim x mendekati 4, 2x plus 3 sama dengan 2, x-nya diganti menjadi 4 plus 3, maka sama dengan 11. Jadi, nilai limitnya adalah 11. Jadi, ini penjelasan dengan cara substitusi fungsi. Bentuk limit kedua, limit tak tentu. Limit tak tentu adalah ketika fungsi tidak dapat didefinisikan atau memiliki bentuk yang tidak dapat dihitung secara langsung, seringkali menghasilkan bentuk seperti 0/0. Contohnya, fx sama dengan x pangkat 2 min 4 per x min 2. Jika x sama dengan 2, maka akan mendapatkan hasil 0/0. Caranya menggunakan faktorisasi fungsi. Sekarang kita faktorkan x pangkat 2 min 4 menjadi x min 2 dikali x plus 2. Maka kita akan mendapatkan hasil lim x mendekati 2. X min 2 dikali x plus 2 per x min 2. Kita bisa menghilangkan faktor x min 2 karena pembilang dan penyebutnya sama. Jadi, lim x mendekati 2, x plus 2 sama dengan 2 plus 2 sama dengan 4. Jadi nilai limitnya adalah 4. Sekian penjelasan dari saya tentang konsep limit fungsi dan akan dilanjut ke pemateri berikutnya oleh teman saya. Sekian dari saya. Terima kasih. Halo, saya Hanifah Mardiah. Saya akan melanjutkan materi kedua, yaitu mengenai teorema limit fungsi. Saya akan menjelaskan teorema yang pertama, teorema A atau teorema limit utama. Andaikan N bilangan positif, K bilangan konstanta, dan F dan G adalah fungsi yang mempunyai limit di C, maka ini bisa kita lihat teman-teman ada 9 sifat ya. Nanti saya akan jelaskan satu persatu. Yang pertama itu ada limit K untuk X menuju C akan sama dengan K. Nah, K di sini dan C ini adalah konstanta ya, teman-teman. Contohnya gimana? Oke, kita ke contoh. Contoh. Limit 6 untuk X menuju 3. Ini sesuai ini sifatnya teman-teman. Limit K untuk X menuju C akan sama dengan K. Maka di sini akan sama dengan 6. Itu. Nah, lanjut yang kedua, ini ada jika limit X untuk X menuju C akan sama dengan C. Nah, ini sama ya, C-nya ini adalah konstanta. Nah, contohnya, contoh limit X untuk X menuju 7, dia akan sama dengan
7. Betul, sesuai sifatnya ini ya. Limit X untuk X menuju C dia akan sama dengan C. Maka limit X untuk X menuju 7 akan sama dengan 7. Nah, kita lanjut yang ketiga. Ini ada limit K dikali fungsi X untuk X menuju C akan sama dengan K dikali limit fungsi X untuk X menuju C. Nah, contohnya K ini konstanta dan fx ini fungsi ya. Nah, contoh untuk limit 3 dikali 2x plus 1 untuk x menuju 2 akan sama dengan 3 dikali limit 2x plus 1 untuk x menuju 2. Nah, ini tinggal kita substitusi ya. X-nya ini kita ganti jadi 2. Nah, akan sama dengan 3 dikali 2 dikali 1 plus 2 dikali 2 ditambah 1. Maka akan menjadi 3 dikali 5, yaitu 15. Nah, ini yang ketiga. Lanjut ke yang keempat. Yang keempat itu limit fungsi X. Limit fx ditambah gx untuk x menuju C akan sama dengan limit fx untuk x menuju C ditambah limit untuk x menuju C. Nah, ini jadi kita cuman dipisah ya. Jadi limit fx untuk x menuju C ditambah limit gx ditambah x untuk x menuju C. Langsung ke contoh. Contohnya limit 2x plus 1 ditambah 3x plus 2 untuk x menuju 2 akan sama dengan, nah ini kita pisah, limit 2x plus 1 untuk x menuju 2 ditambah limit 3x ditambah 2 untuk x menuju 2. Sama seperti sebelumnya, kita tinggal substitusi aja nilai x-nya ini, maka akan menjadi 2 dikali 2 ditambah 1 ditambah 3 dikali 2 ditambah 2. Hasilnya 5 ditambah 6 ditambah 2 itu 8. Hasilnya 13. Oke. Lanjut ke yang kelima. Itu ada limit fx dikurangi gx untuk x menuju C akan sama dengan limit fx untuk x menuju C dikurangi limit gx untuk x menuju C. Nah, ini sama kayak yang sebelumnya ya teman-teman, sama sifat keempat ini. Cuman bedanya kalau ini ditambah maka ini dikurang. Nah, lanjut ke yang keenam. Itu ada limit fx dikali gx untuk x menuju C akan menjadi limit fx untuk x menuju C dikali limit gx untuk x menuju C. Nah, ini juga sama ya, sama seperti yang keempat dan kelima. Kalau keempat itu ditambah, kalau kelima dikurang, kalau keenam ini dikali. Oke, kita lanjut ke yang ketujuh. Itu limit
fx dibagi gx untuk x menuju c akan sama dengan limit fx untuk x menuju c dibagi limit gx untuk x menuju c. Nah, ini sebenarnya sama ya teman-teman, cuman ini adalah pembagian. Nah, untuk pembagian sendiri ini ada syaratnya, yaitu syaratnya limit gx tidak boleh bernilai 0. Nah, kenapa nggak boleh bernilai 0? Karena limit gx ini kan di sini sebagai pembagi. Nah, untuk angka yang dibagi dengan 0 itu kan tidak bisa ya. Makanya di sini ada syarat bahwa limit gx tidak boleh sama dengan 0. Nah, kita coba contoh. Contoh, limit x plus 2 dibagi 3 dikurangi x. Untuk x menuju 1 maka akan sama dengan limit x plus 2 untuk x menuju 1 dibagi limit 3 min x untuk x menuju 1. Ini tinggal kita substitusi ya seperti biasa. Berarti x nya 1 ditambah 2 itu 3 dikurangi 1 itu 2. Nah, ini hasilnya. Lanjut ke yang ke-8. Itu ada limit fungsi x pangkat n untuk x menuju c maka akan sama dengan limit fx untuk x menuju c pangkat n. Nah, kalau ini perpangkatan yang ke-8. Contoh, limit 2x pangkat 2 untuk x menuju 3 akan sama dengan limit 2x untuk x menuju 3 pangkat 2. Nah, ini kita tinggal substitusi ya. Nilai x menjadi 3, 2 dikali 3 maka akan menjadi 6 pangkat 2 yaitu 36. Nah, kita lanjut ke yang terakhir, ke-9. Yang ke-9 ini ada limit fx akar pangkat n untuk x menuju c akan sama dengan untuk limit fx untuk x menuju c. Nah, ini juga ada syaratnya teman-teman. Itu syaratnya harus bernilai lebih dari 0. Karena kalau misalkan 0 atau minus itu kan kita nggak bisa hitung hasil akarnya ya. Contoh, limit x akar pangkat 3 untuk x menuju 2 maka akan sama dengan akar pangkat 3 limit x untuk x menuju 2. Nah, ini tinggal substitusi seperti biasa maka akan menjadi 2 akar pangkat 3. Cukup sekian dari aku. Untuk teorema selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Saya, Siti Tohani, akan menjelaskan tentang teorema bagian B yang berjudul teorema substitusi. Teorema substitusi. Jika f suatu fungsi polinom atau fungsi rasional, maka lim fx sama dengan fc. Asalkan dalam kasus fungsi rasional, nilai penyebut di c tidak 0. Bukti untuk teorema B muncul dari penerapan secara berulang-ulang teorema A.
perhatikan bahwa teorema B memungkinkan kita untuk mencari limit-limit untuk fungsi-fungsi polinom dan rasional cukup hanya untuk mengganti C untuk X. Contohnya, jika lim X kedua 7X pangkat 5 dikurang 10X pangkat 4 dikurang 13X ditambah 6 per 3X pangkat 2 dikurang 6X dikurang 8. Penyelesaiannya, lim X kedua 7X pangkat 5 dikurang 10X pangkat 4 dikurang 13X ditambah 6 per 3X pangkat 2 dikurang 6X dikurang 8. Hasilnya, 7 2 pangkat 5 dikurang 10 2 pangkat 4 dikurang 13 dikali 2 ditambah 6 per 3 2 pangkat 2 dikurang 6 kali 2 dikurang 8. Maka hasil akhirnya adalah min 11 per 2. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nazmi Mana. Saya akan membahas materi ketiga tentang sifat-sifat limit. Sifat-sifat limit adalah aturan-aturan yang memudahkan perhitungan limit fungsi. Digunakan untuk mencari nilai pendekatan suatu fungsi ketika inputnya mendekati nilai tertentu. Yang pertama ada sifat limit konstanta. Limit suatu konstanta adalah konstanta itu sendiri. Rumusnya limit K sama dengan K. Contohnya limit 3 sama dengan 3. Yang kedua ada sifat limit identitas. Limit dari X saat X mendekati C adalah C itu sendiri. Rumusnya limit X sama dengan C. Contohnya limit X sama dengan 3. Yang ketiga sifat limit penjumlah. Limit dari jumlah dua fungsi sama dengan jumlah limit masing-masing fungsi. Rumusnya limit fx ditambah gx sama dengan limit fx ditambah limit gx sama dengan L ditambah M. Contohnya, limit x pangkat 2 ditambah 2x sama dengan limit x pangkat 2 ditambah limit 2x sama dengan 3 pangkat 2. Kenapa 3? Karena nilai x-nya ini adalah 3. Tambah 2 limit x sama dengan 3 pangkat 2 itu 9 ditambah 2 dikali 3 sama dengan 9 ditambah hasil dari 2 kali 3 yaitu 6. Jadi 9 ditambah 6 sama dengan 15. Yang keempat ada sifat limit perkalian. Limit dari perkalian dua fungsi sama dengan perkalian limit masing-masing fungsi. Rumusnya limit fx dikali gx sama dengan limit fx dikali limit gx. Contohnya, limit 2x dikali x pangkat 2 sama dengan limit 2x dikali limit x pangkat 2. Sama dengan 2 dikali 3. 3 itu dari nilai x dikali 3 pangkat 2. 2 dikali 3 sama dengan 6. 3 pangkat 2 sama dengan 9. Jadi 6 dikali 9 sama dengan 54. Sekian penjelasan dari saya, sifat-sifat limit selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya.